Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Hakan Calhanoglu melaporkan cedera pada otot aduktor kaki kanannya. Meski demikian, kabar baiknya adalah cedera sebelumnya tidak kambuh. Sementara itu, masalah flektor yang dialami Stefan de Vrij pada final ternyata hanya kram biasa, sehingga mengurangi kekhawatiran awak. Kondisi Joaquin Correa dan Jan Bisek masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Adapun Francesco Acerbi, kondisinya masih belum pasti dan akan diketahui dalam beberapa hari ke depan apakah ia bisa tampil di Venezia. Ada kabar positif dari Marcus Thuram dan Benjamin Pavard. Striker Prancis yang sempat diistirahatkan melawan Milan karena masalah aduktor ringan, kini tampaknya sudah siap kembali beraksi. Pavard yang absen di Piala Super untuk memulihkan kondisinya juga diperkirakan akan segera kembali memperkuat lini belakang. Kehadirannya sangat dibutuhkan untuk mengatasi kelelahan yang dialami Alessandro Bastoni dalam beberapa pertandingan terakhir. Inter Milan kini fokus untuk mengembalikan keseimbangan tim dan menjaga kebugaran pemain agar dapat melupakan kekecewaan dan melanjutkan perjuangan semua kompetisi yang tersisa. Setelah kekalahan menyakitkan di Supercoppa Italiana, skuad Inter telah kembali ke Italia pada pagi hari tadi. Dalam perjalanan pulang, Kapten tim Lautaro Martinez bersama Wakil Kapten Nicolo Barella memberikan pesan tegas kepada seluruh anggota tim. Dengan nada serius, keduanya menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk kesalahan lagi. Mereka hanya memiliki satu target utama. Sekarang, 3 poin di Venezia harus diraih tanpa kompromi. Pernyataan ini mencerminkan semangat dan tekad Lautaro serta Barella untuk segera bangkit dari hasil buruk sebelumnya. Laga melawan Venezia dalam lanjutan Serie A 2025 menjadi ujian penting bagi Nerazzurri untuk membuktikan kemampuan mereka bersaing di jalur kemenangan. Kini seluruh perhatian tertuju pada bagaimana Inter merespons tekanan yang dihadapi. Dengan performa yang harus segera meningkat, pertandingan di Venezia akan menjadi momen penentuan bagi mentalitas tim asuhan Simone Inzaghi. Krisis di lini tengah Inter kembali menjadi sorotan setelah Hakan Calhanoglu mengalami cedera terbaru. Sementara Christian Aslani kembali tampil di bawah ekspektasi. Situasi ini memaksa manajemen Inter untuk mengevaluasi kebutuhan mendesak mereka. Seorang regista yang dapat diandalkan mampu memberikan waktu istirahat kepada Calhanoglu dan tidak hanya menjadi pelapis tetapi juga pesaing tangguh di posisi tersebut. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, strategi Nerazzurri saat ini adalah mencari pemain dengan pengalaman, kualitas, dan kepribadian yang mumpuni, namun dengan biaya yang relatif rendah. Salah satu nama yang menarik perhatian adalah Joshua Kimmich, 29 tahun, gelandang andalan Bayern Munich yang kontraknya akan habis pada 2025. Alternatif lain adalah Zambo Anguissa, 29 tahun dari Napoli, yang juga berada dalam situasi kontrak serupa. Namun seperti yang dicatat oleh sumber ini, saat ini hanyalah hipotesis. Ide-ide potensial, belum ada negosiasi konkret, tetapi kebutuhan akan seorang regista tetap menjadi prioritas. Tantangan terbesar untuk Inter adalah apakah pemilik klub Oektri akan menyetujui langkah ini. Pasalnya, kebijakan baru yang diterapkan lebih berfokus pada merekrut pemain muda dengan potensi besar di masa depan. Meski begitu, situasi ini menunjukkan urgensi bagi Inter untuk menyeimbangkan ambisi jangka pendek mereka
dengan strategi jangka panjang yang berkelanjutan. Karena ada pengecualian yang dijelaskan, di mana Inter juga bisa mendatangkan pemain meski sudah lewati masa muda, tetapi dianggap ideal untuk direkrut. Inter telah menetapkan harga untuk gelandang muda mereka Davide Fratesi. Klub yang ingin merekrut pemain berbakat ini harus siap merogoh kocek sebesar 45 juta euro. Meskipun demikian, Inter belum berniat melepas Fratesi dalam waktu dekat, lebih memilih untuk menunda diskusi terkait masa depannya hingga musim panas mendatang. Menurut laporan dari Sky Sport Italia melalui Gianluca Di Marzio, AS Roma menunjukkan minat kuat untuk membawa pulang Fratesi yang kabarnya tidak puas dengan waktu bermainnya di Inter. Situasi ini membuat Roma memantau perkembangan dengan cermat, mengingat Fratesi sebelumnya sempat dikaitkan dengan klub ibu kota itu sebelum akhirnya bergabung dengan Inter. Meskipun keinginan Fratesi untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain menjadi perhatian, Inter tampaknya tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Mereka menganggap sang pemain sebagai aset penting yang harganya akan terus meningkat seiring dengan perkembangannya di lapangan. Bahkan beberapa hari terakhir menyebutkan bahwa Manchester City, Manchester United, dan Tottenham Hotspur juga menginginkan jasa mantan pemain Sassuolo ini. AS Roma telah mengambil keputusan untuk menunjuk Alessandro Antonello yang saat ini menjabat sebagai corporate CEO di Inter sebagai CEO baru mereka. Proses resmi untuk menyelesaikan kepindahan Antonello dari Inter kini sedang berlangsung. Alasan dibalik Oektri membiarkan begitu saja Antonello membelot ke AS Roma karena beberapa hal yang tidak bisa diselesaikan sang CEO di masa lalu. Setidaknya ada 3 yang sangat membekas hingga saat ini, yaitu pembangunan stadion yang direncanakan sejak awal era Suning tidak terrealisasi, kesepakatan bodong dengan Digital Beats yang mempengaruhi keuangan klub, dan terakhir membiarkan jaringan mafia bergerak bebas di sekitaran kegiatan resmi klub. Inter tengah menjajaki kemungkinan mendatangkan 2 pemain muda berbakat dari klub Argentina, Newell's Old Boys. Thomas Perez, gelandang berusia 19 tahun, dan Matteo Silvetti, winger berusia 18 tahun. Langkah ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang klub. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, kedua pemain ini diproyeksikan untuk memperkuat skuad Under 23 yang sedang direncanakan oleh Inter. Tim ini diharapkan akan bersaing di Serie C mulai musim depan, sebagai bagian dari strategi klub untuk mengembangkan bakat muda dan menciptakan jalur yang lebih terstruktur menuju tim utama. Perez dan Silvetti dinilai sebagai investasi potensial untuk proyek ini, sekaligus menunjukkan komitmen Inter dalam memperkuat akademi dan menciptakan generasi baru pemain berbakat. Dengan langkah ini, Inter tidak hanya fokus pada kompetisi saat ini, tetapi juga membangun fondasi kuat untuk masa depan.